dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua berkumpul di sini sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, program pendidikan guru penggerak saat ini sudah memasuki angkatan yang keempat. Acara pembukaan ini menandai bahwa serangkaian proses pendidikan selama 9 bulan ke depan secara resmi akan dibuka. Para guru tangguh dari 160 kabupaten kota akan memulai perjalanannya menjadi guru penggerak yang akan didampingi oleh pengajar praktek dan fasilitator. Mas Menteri serta Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan selamat kepada 8.053 guru, 1.641 pengajar praktek, dan 549 fasilitator terbaik yang sudah lulus melalui rangkaian seleksi yang sangat panjang untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Saya yakin dan percaya proses yang dilalui oleh Ibu Bapak selama tahapan seleksi sangat tidak mudah dan penuh perjuangan, menyiapkan berbagai dokumen administrasi, menuangkan pengalamannya menjadi esai, mengikuti berbagai tes sehingga simulasi mengajar dan wawancara. Sebelumnya sudah ada 2.460 guru penggerak dan 507 pengajar praktek yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan pertama dan juga 2.800 calon guru penggerak yang sedang saat ini di pendidikan guru penggerak angkatan 2, 2.801 guru penggerak yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 3. Dan bulan September yang lalu, angkatan 1 telah lulus dari program pendidikan guru penggerak. Ketika kita melihat dan mendengar, merasakan cerita-cerita dari baik guru penggerak yang sudah lulus atau calon guru penggerak dan pengajar praktek yang saya temui, saya menyaksikan ada sebuah nyala baru, sebuah semangat yang luar biasa dalam jiwa ibu bapak guru yang hadir dalam program tersebut. Ada sebuah tujuan dan harapan baru untuk transformasi pendidikan Indonesia. Mas Menteri serta ibu bapak yang saya hormati, pekerjaan kita di bidang pendidikan bukan saja tentang membahas kurikulum, hasil belajar, dan lain sebagainya. Tapi pekerjaan kita di bidang pendidikan sejatinya adalah sebuah upaya untuk membangun sebuah peradaban. Masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh generasi-generasi yang muncul dari sistem pendidikan kita. Karena itu, kita adalah pekerja yang akan melahirkan masa depan. Kita bersama-sama melahirkan generasi pembaharu yang akan menjawab panggilan dan tantangan zaman, baik masa kini maupun masa mendatang. Untuk mewujudkan mimpi kita sebagai bangsa, mewujudkan mimpi kemerdekaan Indonesia, peran pendidikan amatlah penting. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan sejatinya adalah berkaitan sangat erat. Kebudayaan yang dimaksud oleh Bapak pendidikan kita di sini adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin dibentuk. Dengan kata lain, cita-cita peradaban, mimpi kita sebagai bangsa, kita kerjakan, kita semaikan benihnya dari apa yang kita lakukan di bidang pendidikan. Selanjutnya saya ingin sedikit berbagi tentang apa itu sebenarnya Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, Merdeka Belajar adalah filosofi kebijakan pendidikan Indonesia yang berpijak kepada filosofi pendidikan dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertulis sebuah untayan kata, Tutwuri Handayani. Ini merupakan bagian dari sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara. Yang lengkapnya adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Menjadi pendidik, kata kuncinya satu, haruslah menjadi seorang teladan. Menjadi pendidik, kata kunci kedua adalah harus menjadi orang yang membangkitkan semangat, menguatkan semangat, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan menjadi pendidik, inti yang ketiga dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut adalah menjadi Tutwuri Handayani, memberdayakan anak-anak muridnya sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang mandiri, manusia-manusia yang merdeka. Esensi manusia-manusia merdeka inilah yang menjadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kata-kata merdeka karena itu sebenarnya bagian dari apa yang menjadi fondasi tujuan utama kita dalam sistem pendidikan Indonesia. Karena itu komitmen ketika kita melihat dalam logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tutwuri Handayani adalah komitmen kita bersama menghasilkan manusia-manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka dalam belajarnya, manusia yang bersama para pendidiknya pun juga merdeka dalam belajarnya.
Selanjutnya saya juga ingin bercerita tentang cita-cita dan gagasan program pendidikan guru penggerak ini. Program pendidikan guru penggerak ingin menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran filosofi pendidikan Indonesia, khususnya Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas Indonesia. Membangun ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar, yang selalu berpihak kepada para murid-muridnya. Berpihak pada murid inilah yang harus menjadi orientasi utama setiap pendidik dan setiap pemangku kepentingan di Indonesia. Karena itu, kita harus bergerak bersama-sama untuk sedapat mungkin, semaksimal mungkin untuk berjuang untuk para murid-murid kita. Nah, satu hal yang penting yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini adalah program pendidikan guru penggerak ini adalah program untuk menjadikan sebuah paradigma baru dalam kepemimpinan pendidikan Indonesia. Sekali lagi, ini adalah program untuk menghasilkan paradigma baru kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Ada 4 hal di sini yang ingin saya garis bawahi. Pertama adalah paradigma untuk berpusat kepada murid. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita mengubah paradigma kepemimpinan pendidikan dari yang tadinya fokus kepada administrasi pendidikan menjadi fokus kepada pembelajaran murid. Pemimpin-pemimpin yang ingin kita hasilkan adalah pemimpin pendidikan yang memandang anak dengan rasa hormat, yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, baik sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya. Melalui program pendidikan guru penggerak ini, kita akan lahirkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Sekali lagi, ini adalah program untuk kepemimpinan. Orientasi kepemimpinan sekolah kita menyempurnakan orientasi yang ada sebelumnya. Tantangan zaman kita harus menekankan pada fokus utama pada pembelajaran murid. Hal yang kedua terkait paradigma ini adalah untuk mendorong terjadinya pendidikan yang holistik. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita ingin menghasilkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang mampu untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Kalau meminjam bahasa dari Ki Hajar Dewantara, yaitu melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Yaitu kita menguatkan, menajamkan pikirannya, menghaluskan perasaannya, menguatkan kemauannya, dan menyehatkan jasmaninya. Kita sudah memiliki sebuah profil pelajar dengan sebagai tujuan pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu murid-murid Indonesia sebagai SDM unggul masa depan bangsa akan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dengan memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal, yaitu nilai-nilai Pancasila. Guru harus menumbuhkan murid-murid agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi yang pertama berpihak kepada murid, dan yang kedua untuk mendorong sebagai pemimpin pendidikan yang holistik. Dan yang ketiga adalah paradigma bahwa kepemimpinan pendidikan menjadi coach atau mentor bagi pendidik yang lain. Melalui program pendidikan guru penggerak ini, kita ingin menghasilkan pemimpin pendidikan yang bukan saja mampu menjadi contoh untuk mengajar secara kreatif yang berpihak pada murid, namun memiliki sebuah passion, sebuah kemauan, dan sebuah daya juang untuk menjadi coach atau mentor bagi teman-teman rekan-rekan sejawatnya. Mereka bersemangat untuk membagikan ilmunya dan mengembangkan guru lain. Karena guru penggerak percaya bahwa perubahan itu perlu dilakukan bersama-sama sehingga seluruh ekosistem pendidikan menjadi berdaya. Dan yang keempat, paradigma yang keempat adalah teladan dan menjadi agen perubahan. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita ingin menghasilkan pemimpin pendidikan yang tidak hanya mengembangkan dirinya secara aktif, tapi menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Mereka memiliki panggilan untuk memecahkan masalah-masalah yang tersulit di bidang pendidikan, dan ini adalah tujuan utama. Jadi bukan menghindari masalah yang tersulit, tapi kemudian mengejar masalah-masalah yang tersulit, dan bagaimana kemudian dengan semua kondisi yang ada, bisa memberikan layanan kepada murid, dan kita akan terus tingkatkan apapun kondisinya. Inilah para pemimpin masa depan kita, para pemimpin pendidikan yang memiliki resiliensi, daya juang, dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang berfokus kepada murid dan pembelajarannya. Kepada Bapak Ibu pengajar praktek dan fasilitator, saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah teman perjalanan yang sangat baik bagi calon guru penggerak kita saat mengikuti proses pendidikan selama 9 bulan ke depan. Ibu Bapak sebagai pengajar praktek dan fasilitator akan menjadi suluh semangat dan embun inspirasi bagi calon guru penggerak untuk selalu belajar, berbagi, dan selalu berpihak kepada murid-murid Indonesia.
Kepada Ibu Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Dinas Pendidikan, izinkan kami memohon kepada Ibu Bapak semua untuk mendukung dan memberikan doa restu kepada guru-guru hebatnya untuk mengikuti proses pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Doa restu dari Ibu Bapak semua akan membuat lapang perjalanan proses, baik selama pendidikan maupun pasca pendidikan. Mereka inilah Ibu Bapak calon-calon pemimpin pendidikan di daerah Ibu Bapak semua. Mereka akan menjadi teladan dan penggerak perubahan di daerah Ibu Bapak masing-masing. Mereka inilah calon-calon kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur, pelatihan guru, masa depan untuk daerah Ibu Bapak semua. Terkhusus kepada Ibu Bapak guru yang sudah terpilih dari 160 kabupaten kota yang akan mengikuti pendidikan, saya yakin perjalanan yang Ibu Bapak lalui nantinya selama 9 bulan ke depan tidak akan mudah. Semangat akan naik turun, seperti yang sudah kita saksikan juga sebelumnya di angkatan sebelumnya. Tapi ingatlah kembali Ibu Bapak, apa motivasi awal saat ikut seleksi. Ingatlah Ibu Bapak pada proses yang akan dilalui tidak akan sendirian. Ada pengajar praktek, fasilitator, dan juga rekan-rekan sesama calon guru penggerak lainnya yang akan menjadi sumber energi yang tak terbatas. Ibu Bapak adalah bagian dari komunitas yang akan senantiasa saling mendukung. Desain kurikulum pendidikan guru penggerak sudah dirancang oleh guru kepala sekolah praktisi yang tidak hanya terbaik di bidangnya, tapi juga memiliki pengalaman dalam mengajar di kelas serta menghadapi berbagai masalah guru dan di sekolah sehari-hari. Beberapa materi atau konsep mungkin sudah pernah dipelajari. Ibu Bapak bisa terus lebih mendalami. Beberapa materi mungkin masih baru dan asing. Ayo kita belajar dan coba untuk diterapkan. Jika Ibu Bapak tidak merasa yakin, bingung, atau mungkin salah dalam menerapkannya, itu adalah bagian dari proses. Jangan khawatir. Teruslah mencoba dan tidak perlu untuk larut dalam kegagalan. Refleksikan dan diskusikan semua yang dilalui, semua yang dirasakan dengan fasilitator, pengajar praktek, dan sesama rekan calon guru penggerak. Jadikanlah refleksi sebagai sebuah kebiasaan. Sediakan waktu untuk berefleksi, baik secara mandiri maupun kolaboratif, karena refleksi ini adalah kunci bagi kemajuan guru dalam pembelajaran dan melahirkan inovasi pembelajaran kepada murid-murid. Akhir kata, izinkan pula saya untuk memberikan catatan refleksi kepada Ibu Bapak sekalian. Ini juga sudah saya sampaikan di angkatan sebelumnya. Kepada semua pendidik di program pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Sucikanlah hati untuk basuhi jiwa. Bawalah sukacita untuk para cendekia muda, para masa depan bangsa Indonesia. Wahai para pendidik bumi Ibu Pertiwi, berjanjilah pada diri, berjuang untuk raih mimpi masa depan negeri. Tunaikan bakti sepenuh hati. Jalan kita penuh perjuangan, penuh lika-liku, turunan, dan tanjakan. Kita akan tempuh dengan ketekunan dan keteguhan, dengan kekuatan doa dan harapan. Wahai sahabatku para pendidik, belajarlah dan berikanlah yang terbaik untuk anak-anak didik harapan masa depan. Buka mata, telinga, hati mereka dengan luasnya pengetahuan. Merdekakan imajinasi dan kreativitas mereka. Hargai keunikan suara dan makna setiap siswa. Berikan mereka kepercayaan dan keberanian untuk bertanya tentang apa saja di hati, kepala, dan sekitar mereka. Jadilah suri teladan bagi perjuangan bangsa. Berstialah pada sikap adil dan bijaksana. Pegang teguh filosofi bangsa Pancasila dan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah pembelajar yang tak berkesudahan. Jadilah teladan bagi kemajuan pendidikan. Rentangkan sayap, bentangkan angan. Raihlah bintang nun jauh di atas awan. Semoga kemurahan dan kerahmatan, serta kelimpahan keberkahan Tuhan akan selalu iringi setiap langkah dan kegiatan menuju tujuan yang kita cita-citakan. Indonesia Raya, Indonesia Makmur Sentosa, Indonesia Bahagia, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Ibu Bapak yang saya banggakan, selamat menempa diri di program pendidikan guru penggerak untuk menjadi generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Saya berpesan kepada Ibu Bapak semua, teruslah belajar dan berbagi. Buktikan bahwa tujuan Ibu Bapak mengikuti program ini adalah untuk anak-anak Indonesia yang tercinta, untuk murid-murid Ibu Bapak di kelas dan di sekolah, untuk lahirkan generasi pembaharu, masa depan bangsa dan negara yang amat kita cintai ini. Jadilah teladan, jadilah pembangun semangat, dan jadilah pemberdaya untuk kemandirian dan kemerdekaan semua anak di Indonesia. Kami mohon berkenan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk membuka program pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Akhir kata,
Izinkan saya tutup dengan pantun. Di sore hari ajak keluarga pergi jalan-jalan. Di tepi pantai berkumpul tua muda berbagai usia. Ayo semangat jalani pendidikan 9 bulan. Jadilah generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia. Pergi ke taman melihat bunga nusa indah. Bunganya cantik, banyak yang pinta. Pendidikan guru penggerak semoga jadi faedah. Hadirkan pemimpin yang berpihak kepada murid-murid tercinta. Berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Perak, terlihat lumba-lumba kejar mengejar. Mari serentak kita bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Rahayu.